Nah, hari ini kita tutorial. Seperti biasa, beberapa soal yang dilingkari, bukan yang kotak ya, yang dilingkari itu sebagai PR. Dan dikumpul minggu depan. Ya. Oke, yang pertama dulu. Cepat aja kalau yang gampang ya. Tapi kadang-kadang saya bilang gampang karena saya udah tahunan, kadang-kadang udah loncer aja gitu ya. Nah, itu kalau saya bilang, ini gampang gitu, cepat aja, kalian nggak paham, tanya ya, tanya. Jangan diam, tanya. Rugi kalau diam, kalau nggak paham. Oke, nomor 1A dulu. Misalkan F fungsi 2 peubah X dan Y. Jika fungsinya non-negatif pada suatu persegi panjang R, maka integral rapat ini menyatakan volume apa? Benda yang berada di bawah permukaan F dan di atas persegi panjang R ya. Jadi alasnya persegi panjang R, tutup atasnya fungsi F. Jika fungsi 2 peubah F titik-titik pada R, maka F terintegralkan. Ini kontinu ya, dan terbatas gitu ya. Kalau nggak terbatas juga nggak terintegralkan. R-nya ini diasumsikan persegi panjang ya. Kemudian misalkan R daerah persegi panjang ini, X-nya antara A dan B, Y-nya antara C dan D, dan F adalah fungsi 2 peubah pada R, integral ini dapat dinyatakan sebagai integral berulang apa? Sebagai integral berulang. Kalau berulang itu artinya ya dx dy atau dy dx. Ya tinggal AB, CD, fxy, CD-nya diintegralkan duluan, batas CD jadi dy dx gitu ya. Oke. Atau bisa juga CD, AB, fxy, dx, dy. Bisa langsung bolak-balik gitu kalau daerahnya persegi panjang ya. Oke, yang D. Jika F sama dengan UX kali VY, jadi perkalian dua fungsi X murni dengan fungsi Y murni. Ya, contohnya ini misalkan F-nya sama dengan misalkan sin X kuadrat dikali Y pangkat 3 ditambah E pangkat Y. Nah, ini fungsi X murni kali fungsi Y murni itu ya, bisa terpisahkan seperti itu. Oke, saya hapus lagi supaya tidak memenuhi slide-nya. Dengan fungsi U terintegralkan pada AB dan fungsi V terintegralkan pada CD. Maka integral ini, nah kita lihat bahwa integral AB, CD, F-nya tadi UX, X-nya nggak saya tulis atau tulislah supaya VY, D apa? Kalau CD ini dy dx ya. Ini bisa kita pisahkan karena terhadap Y dia ini konstanta gitu ya. Ini bisa seperti ini. Yang murni X dikalikan yang murni Y. VY dy. Kenapa bisa demikian? Karena masing-masing ini terpisahkan waktu mengintegralkan Y hanya X-nya aja. Ya yang UX-nya konstan aja itu ya. Oke. Kalau mau lebih rinci ini, kalau mau dibuktikan lebih rinci, boleh juga bertahap ya. Ini dikeluarkan dulu, kemudian integral ini kan dianggap hasilnya V integral. Gini maksud saya, susah kalau diomong. Kalau mau menunjukkan lebih rinci, kenapa berlaku yang barusan saya hapus, tekan lagi nih, AB,
X. Boleh dikeluarkan karena fungsi X murni itu ini CD, VY, DY. Ini ada DX gitu ya. Harusnya gitu kan. Nah, yang ini kan kalau diintegralkan batasnya konstan, nanti dia hasilnya bilangan. Kalau ini hasilnya bilangan, berarti nanti dx-nya boleh aja saya taruh ke sini. Ini kalau ini bilangan nanti hasilnya dan nggak bergantung lagi ke x, saya bisa taruh ke depan sekali yang dikurung. Sehingga menjadi integral CD VY DY kali integral AB UX DX gitu ya. Oke. Itu spesial kalau ininya bisa ditulis gini. Nomor E. Kalau nggak paham tanya ya. Jangan yang omongan saya, nanti aja ditonton gitu. Enggak, ditonton kalian ulangi juga kalau nggak paham, mungkin nggak paham lagi. Misalkan X ini, integral lipat 2 ini dapat dituliskan sebagai integral berulang. Kita lihat ini, daerah Y sederhana, Y-nya dibatasi fungsi, maka mengintegralkannya harus yang fungsi duluan. G1, G2, Fxy, dy ya, baru yang x, AB, ini dx gitu. Cakram satuan ini ada sedikit salah soalnya. Duh, ini kecil sekali ya, siapa besar. Cakram satuan D ini tolong ditambahkan lebih kecil sama dengan 1, baru kurawal tutup. Gitu. Aduh, ini numpuk. Coba ditulis dulu dengan warna putih gitu ya. Supaya ininya kehapus. Kemudian timpah warna merah. Lebih kecil 1 itu dalam koordinat polar dapat dinyatakan sebagai, coba saya tulis di sini aja ya, agak kecil, siapa besar. Nah, ini lihat lingkaran cakram termasuk dalamnya. Ini adalah R sama dengan himpunan X, Y, dalam polar ya, sorry. Dalam polar jadi R, theta. Kita lihat R-nya antara paling kecil dari itu 0, jari-jarinya, R-nya sampai 1. Sedangkan tetanya satu lingkaran penuh. 2pi gitu ya. 2. Oke, begitu. Bentuk dx dy dari integral dalam koordinat kartesius berubah menjadi dalam koordinat polar menjadi r dr d theta atau r d theta dr ya. Tergantung nanti masalahnya. Jika delta menyatakan kerapatan atau rapat massa dari suatu lamina S, maka massa laminanya tinggal integral atas daerah S, kita belum tahu S-nya, jadi tulis umum aja S. Deltanya kerapatan kali luasnya tuh yang dinyatakan dA ya. Nanti jadi dx dy. Jadi seolah-olah ini kan satuannya luas kali rapat massa. Rapat massa persatuan luas ini ya. Karena keping tipis. Rapat massa kali luas jadi seolah-olah massa ya. Cuma karena nggak homogen harus pakai integral. Misalkan delta menyatakan kerapatan nih. Jika ini menyatakan titik pusat massa S, maka pusat massanya, ingatnya kalau lupa gambar ini. Ini ada benda, pusat massanya X garis, Y garis. X garis itu adalah ini ya, jarak ke sumbu Y, ini X garis. Y garis itu tingginya. Jadi X garis adalah karena jarak ke sumbu Y, momen Y dibagi massa. Yang ini temannya, momen X dibagi massa. Ya.
Oke, itu nomor 1. Saya bahas semua. Keenakan nih. Kalau kuliah onsite tuh saya hanya bahas sekitar 3-4 soal saja. Sisanya kalian bergantian maju ke papan tulis. Berhubung sekarang nggak memungkinkan kalau saya lakukan itu, nunggu kalian nulis satu-satu terlalu lama, ya udah saya bahas ya. Misalkan R ini, persegi panjang ini. Hitung integralnya dengan F adalah fungsi berikut. Ini lihat, saya nggak bahas ya ini. Lihat slide saat perkuliahan yang dibagi-bagi ininya. Contoh pertama tuh waktu integral lipat dari saya. Ini hanya beda membagi daerahnya aja. Jadi untuk review kalian lihat lagi slide-nya. Ini contoh kalian menulis ulang ya. Karena membaca, melihat tuh paham, pas nulis bisa aja macet gitu ya. Kalau yang benar paham itu menulis, nggak melihat lagi ke catatannya, udah bisa gitu menulis sendiri. Partisi persegi panjang ini ke dalam 6 persegi ukuran 2x2 untuk fungsi-fungsi berikut. Kok ada untuk fungsi berikut? Untuk fungsi berikut taksir nilai, oh ini ada ABCD nanti di bawahnya untuk fungsi-fungsi berikut. Kemudian taksir integralnya atas daerah R. Coba kita lihat dengan, ini ingetin dulu 1726 ya. X-nya 17, Y-nya 26. Karena kita akan bergeser ke atas. 1726. Saya geser dulu. Ini. Jadi tadi apa? Daerahnya R atau S 1726 tuh? R ya. 1726. Oke. R itu daerah himpunan X, Y tadi dengan 17, Y-nya 26. Oke. Kemudian menghitung ini. Dengan R-nya dibagi itu. Oke, saya harus crop kayaknya ya. Ini agak panjang, saya crop dulu. Saya jawab yang A. Oke, tadi 1726. R-nya, so kita gambar aja. Gambar ya. Antara 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 26. 2, 1 lah gitu. 2, 3, 4, 5, 6. 2 sampai 6 kita punyanya ya. Jadi Y-nya antara 26. Ini X-nya antara 17. Jadi persegi panjangnya kalau digambar ini juga, ini juga, ini juga. Oke, kita punya persegi panjang ini. Nah, katanya tadi di soalnya dibagi menjadi partisi apa ya tadi lupa 2,2 gitu. Ini partisinya berukuran 2 kali 2, 6 bagian, kemudian hitung integral lipatnya. Balik lagi saya ke sini, 2 kali 2 sebanyak 6. Ini 1, 2, 3 ya. Berarti ini 2 kali 2. Ini gitu ya. Dan ini ya. Pembagiannya. Kemudian titik wakilnya, pusatnya ini. Ini pusatnya. Saya sebut ini wakil yang ke-1 ya. Ini X1 garis, Y1 garis gitu ya.
Ini yang kedua saya pakai ini. X2 garis, Y2 garis, dan +3 ini. Kemudian yang keempat ini X4 garis, Y4 garis gitu ya. Kelima, keenam itu. Terserah urutannya. Nah, kita mau menghitung ini sebagai hampiran integral karena ini nggak dilimitkan ya. Jadi saya tulis di pinggirnya aja. Untuk yang A, maka jumlah rimannya saya sebut J. Sigma K sama dengan 16 Fx XK garis YK garis delta AK. Sama dengan, ya hitung satu-satu. Untuk yang ini. Berarti F, berapa tuh? F ini 1, ini 2, 2,3 ya. X-nya 2, Y-nya 3. Kali luasnya ini 2 kali 2 ya. 4. Semua 4 luasnya. F. Ini nilai X-nya 1, 2, 3, 4. 4,3 kali 4 kali luas ini. Terus sampai yang ke-6, ini titik ini berapa? 6,5. F 6,5 kali 4. Tinggal kalian masukkan aja ya fungsinya ini. 2X tambah 3Y. 2 kali 2 tambah 3 kali 3 dikurangi 2. Dapat nilainya. Oke, sisanya ngitung sendiri. Kecuali nggak paham, tanya ya. Absen dulu. Mario. Ada nggak Mario? Ada, Pak. Ada. Irvi. Ya, Pak. Paham nggak Irvi? Lagi mencerna, Pak. Hah? Mencernanya waktu saya ngomong. Sekarang mah udah harus ditelan. Udah ditelan, paham atau enggak gitu. Rabden Muhammad Adia Fatih. Hadir, Pak. Paham nggak? Lagi mencerna juga, Pak. Kumaha? Sok coba dicerna. Paham nggak ini yang saya tulis? Artinya nih ngisi titik-titiknya juga harus tahu itu. Apa yang harus diisi. Bentar saya tanya lagi. Muhammad Adityo Fatih. Talita. Kalau nggak paham bilang aja. Nggak paham, nanti saya jelaskan lagi gitu. Saya tuh perlu inputan. Kalian tuh sebenarnya udah paham atau belum gitu. Kalau belum, kita nggak terburu-buru. Kan teori kita udah habis. Tutorialnya mau pelan-pelan juga bisa. Besok ada waktu. Senin ada waktu, Rabu ada waktu. Talita, Ardila. Iya, Pak. Paham nggak? Paham sedikit, Pak. Harus paham banyak. Kalau paham. Iya, Pak. Kalau ngajar sendiri masih. Coba sambil diperhatikan ya. Jangan sambil mikir sementara saya menjelaskan. Ananda Rajendra. Ananda. Mana Ananda? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya catat. Hadir, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Oke ya. Adityo yang tadi. Sekarang udah paham belum? Masih mencerna? Belum. Coba kamu perhatikan ini, kemudian perhatikan yang saya tulis ini, paham nggak itu? Atau ini gambar kenapa saya kotak-kotak itu paham nggak itu? Saya belum paham, Pak. Nah, belum paham. Oke, kalau belum paham saya jelasin, karena tenang aja, kamu menjawab belum paham, saya berkeyakinan yang belum paham juga lebih dari satu.
Kita lihat soalnya lagi ya. Ini gampang, tapi harus menyimak ya, jangan diam aja. Partisikan persegi panjang ini. Persegi panjang ini saya gambar dulu. X-nya antara 17, Y-nya antara 26. Jadi ini X-nya dari 1 sampai 7, Y-nya dari 2 sampai 6. Persegi panjangnya yang ini, paham nggak? Siapa tadi? Lupa lagi namanya, kalau cowok lupa terus namanya. Hah? Dijawab dulu, paham nggak persegi panjangnya yang kotak ini? Adityo ya. Kemudian katanya dibagi ukuran 2 kali 2, berarti X-nya 2, 2, 2, dibagi 3 bagian X-nya, Y-nya 2, juga 2, jadi 2 bagian. Jadilah kotak-kotak seperti ini, paham? Nah, oke. Suruh menghitung ini sebagai hampiran integral, ini jumlah Riemann. Dengan titik wakilnya ini. Jadi saya gambar dulu di tiap kotak titik wakilnya merupakan pusat dari ke-6 persegi. Ya, pusat masing-masing persegi harusnya ya. Bukan pusat ke-6. Ke-6 ini pusatnya ya diagonalnya di tengah-tengah sini dari kalau digabungkan. Ini masing-masing persegi. Jadi ini saya tengah-tengah perpotongan diagonalnya saya gambar ini sebagai jendol-jendol ini. Ada 6 kotak kecil, ya ada 6 wakilnya. Nah, udah tinggal kita hitung ini. Ini tak lain adalah nilai fungsi di titik wakil. Fungsi mana? Nanti yang A ya, fungsinya ini. Kali luas kotaknya. Luas kotaknya kebetulan ini sama semua ya, 2 kali 2 kan. X-nya 2, Y-nya ukurannya 2. Jadi kotaknya luasnya semua 4. Tinggal masukkan ini fungsinya. Masukkan fx1 garis Y1 garis. Ini kan K-nya jalan dari 1 ke 6. Nah, X1 Y1 saya namakan yang ini. Berapa itu titiknya? Berarti ini 2 pusatnya. Di sininya tingginya 3 ya. X-nya 2, Y-nya 3. Yang ini titiknya X-nya 1, 2, 3. X-nya 4, Y-nya 3. Ini. Dan seterusnya sampai yang ke-6. Yang ke-6 X-nya di sini 6, Y-nya 5. Nah, ini tinggal masukkan ke fungsi ini. Gitu ya. Menyimak ya, harus menyimak lah. Berikutnya saya tanya lagi. Bentar. Kalau nggak menyimak ya nggak paham. Itu harusnya gampang sekali yang tadi. Oke, ini saya crop lagi ya. Oke. Misalkan R ini persegi panjang, berarti integralnya bebas kita mau nanti bentuknya dy dx atau dx dy ya, tergantung nanti urutan batasnya, bebas karena persegi panjang. Nah, kita lihat dulu ini integral ini x, ini saya sebut k gitu ya supaya nggak nulis lagi yang sama. 1 ditambah x pangkat 4y. Lebih gampang dy dx cari antiturulannya atau lebih gampang dx dy? Coba kalau integral ini x per 1 ditambah x per 4y. Kalau dx dy, y ini seolah konstanta, anggap aja ini bilangan a gitu. Nah, gampang nggak mengintegralkan ini? Rasanya susah ya. Rasanya susah. Kalau saya ganti dengan dy dx. dy sebentar dx. Berarti yang x-nya yang kayak konstanta. Ini kayak konstanta, kayak saya sebut A. Ini x pangkat 4-nya saya sebut B.
mengintegralkan ini gampang nggak? Atau bayangkan mengintegralkan A-nya misalkan 2 tambah 3Y, DY, B-nya misalkan 3, nanti B-nya sih diganti X pangkat 4. Ini gampang kan? Langsung jadi ln kan? Nah, gampangan DY dulu. Oke, karena gampangan DY dulu, saya pakai yang DY DX. Nah, itu ya. Karena DY DX, ini harus batas yang pertama, batas Y dulu. Pertama tuh yang ini ya, ini kedua maksudnya. Yang X-nya min 1 sampai 1. Oke, integral dari A per 1 ditambah BY DY, nanti turunannya adalah ln mutlak 1 ditambah BY, tapi kita cocokkan konstantanya. Kalau ini saya turunkan kembali kan menjadi 1 per 1 ditambah BY dikali turunan dalamnya kan. Padahal asalnya ini. Jadi ini kalau diturunkan kembali, yang ini, kalau diturunkan kembali hasilnya ini. Padahal kalau diturunkan kembali harus balik ini kan, kalau anti turunan. Berarti harus saya cocokkan. Ini harus dikali A per B, gitu kan ya. Yang ini harus dikali A per B, supaya kalau diturunkan menjadi ini, kali A per B, ininya coret, menjadi A per ini lagi. Oke. Min 1, 1. Ini tadi menjadi ln 1 ditambah X pangkat 4Y. Y yang diintegralkan ya, yang ada X ini. Kali tadi A per B. A-nya apa di sini? A-nya X ya. Per X pangkat 4 gitu ya. Kalau saya nggak salah ngitung, tempat ln X per 1 ditambah X pangkat 4Y DY. Udah nggak ada DY-nya, batas 0,2 DX. Nih, saya kurung dulu yang ini. Supaya nggak pusing. Oke, kalau nggak paham ini, tanya. Jadi ininya kayak konstanta X-nya ya. Salah, ini kok ada X sih? Nah, kalau ada seper lagi gimana sih? Ln 1 ditambah X pangkat 4Y, itu ya. Mutlak. Ln. Oke. Kalau mau cek sekali lagi, ini coba kita turunkan. Kalau diturunkan terhadap Y. Terhadap Y ini nggak pengaruh. Kemudian ini turunan 1 per 1 ditambah X pangkat 4Y kali turunan dalamnya terhadap Y. X pangkat 4. Coret. Sisanya tinggal ini. Cocok dengan yang semula. Ya. Saya hapus lagi ini. Nah, masukkan dulu batasnya. Min 1, 1. Ganti batas Y-nya ya. X. Ini menjadi 1 per X pangkat 3. Ln. Masukkan batasnya. Batasnya 2 menjadi 1 ditambah 2X pangkat 4. Y-nya yang diganti. Min ln. Y-nya 0, ln 1. DX seluruhnya. Min 1, 1. Menjadi apa? Ln. Ini kita lihat selalu positif. Saya nggak perlu lagi tanda mutlaknya karena udah pasti positif. 2 ditambah X pangkat 4. Ln 1, 0. Nah, ini integralnya gimana? Ini mengintegralkannya gimana? Clara Fortuna. Iya, Pak. Gimana ini mencari anti turunan dari ini?
si Clara, kenapa jadi nggak bisa sekarang? Pakai Pakai apa? yang integral parsial bisa nggak, Pak? Nggak tahu. Kenapa parsial? Ini kan kalau diturunin jadi ini kan? Ya, Iya. ya maka pemisalan. Misal U sama dengan 1 tambah 2 X pangkat 4. DU sama dengan 8X pangkat 3 DX. Ya, konstantanya kita cocokkan. Nah, U-nya harus disubstitusi ya. Ya, saya mencari dulu ini. Tanpa batas aja dulu. Supaya nggak usah ngubah-ngubah nilai batasnya. Jadi, ln dari U ini X pangkat 3 DX /8 DU. Integral ln U. Nah, itu kalau mau harus pakai parsial. Tapi dulu udah pernah kita hitung integral ln X sama dengan X ln X min X gitu kalau nggak salah ya. Coba turunin bener nggak? Ln X itu diturunin, betul ya. Sama dengan ini menjadi 1/8 U ln U dikurangi U. Kembalikan ke X 1/8. Ya, tinggal memasukkan aja U-nya tadi apa ya? 1 ditambah 2X pangkat 4 ln. Karena ini udah positif, saya nggak usah pakai. Kenapa? Itu bukannya integralnya dia bagi X pangkat 6 lagi ya, Pak? Hah? Yang ini? Soalnya DX-nya kan DX-nya? Iya Pak, harusnya dibagi X pangkat 6. Oh, dibagi X pangkat 6? Sebentar. Itu X pangkat 3-nya kayaknya nggak kecoret sih Pak. Bukan kecoret, malah jadi pangkat 6 ya? Atau susah. Iya. Salah ya. Salah ngitung saya. Oke, salah ngitung. Sebentar. Di atas salah ngitung nggak? Satu itu. Betul ya? Ini sih betul ya? Oh, jadi susah dong ya. Berabe kita. Berabe. Sebentar. Ln itu. Oh, saya kalau gitu misalkannya ln-nya aja ya. Susah juga ya. Misalkan U sama dengan ln 1 ditambah 2X pangkat 4 DU 1/1 ditambah 2X pangkat 4 gitu ya, kali turunan ini 8X pangkat 3 DX. Susah ya, masih susah. Ini DU-nya, ini bis. Oh. Nggak bisa. Wah, nggak tahu. Tunda dulu ya, lama nanti kita kutak-atik sini. Oke, itu utang saya. Atau kalian nanti tolong cariin yang bisa jawab di WA group nanti. Kenapa jadi susah ya? Sebentar. Nggak salah ngitung. Ya udah, kita tinggalkan dulu ini. Masih masalah kayak kotak-kotak, belum bisa ngitung. Tapi intinya seperti itu, cuma kita teknik pengintegralannya belum bisa ya barusan. Oke. Lanjut lagi nomor 8 PR. Nomor 9 sendiri saja ya, ini semuanya gampang-gampang. Nah, gampang-gampang ini sendiri, 9 saya lewat.
Nanti kalau masih ada waktu boleh mundur, kalian boleh tanya. Gitu ya. Soalnya kalau saya tawarkan mau yang mana nomor 9 dibahas, kalian maunya yang A, B, D, itu tiga-tiganya. Padahal gampang sekali. Nomor 10. 10 kok nggak ada PR, bentar. Oh, ada PR-nya satu aja. Nomor 10. Kalau nomor 10 silahkan pilih mau yang mana yang dibahas. A, B, C. Satu aja. Gampang juga itu. Silahkan nomor 10. Kalau diam aja nggak ada yang saya bahas. Yang B, Pak. Yang B. Ya, B sama C selevel lah ya. Ubah urutan integralnya. Saya crop dulu. F-nya nggak diberikan, F-nya nggak berubah kalau diubah urutan integralnya. Yang ubah nanti ininya sama di sininya ya. Ini ubah urutan integral. Gambar dulu selalu daerah pengintegralannya. Jadi R itu adalah himpunan X, Y. Kita lihat batas, ini batas dari X ya, karena ada X dulu. Jadi X-nya di antara Y dan X-nya, kok sama dengan sih? Y kuadrat gitu ya. Nah, Y-nya di antara 0,1. Nah, gitu ya. Raden Radityo, paham nggak ini? Kenapa R-nya ini? Mana tadi teks siapa ya? Adityo, bukan Radityo. Kemana nih anak? Muhammad Adityo. Kalau nggak ada, saya catat. Catat nih kabur. Kalau yang kabur harus bikin surat nanti. Mana tadi mananya? Muhammad Adityo. Iya, kenapa, Pak? Kamu kemana kabur dari tadi dipanggilin? Tadi ada paket, Pak. Paket? Iya, Pak. Paket lebaran? Hah? Bukan, kayaknya ini. Kayaknya jaket alma mater sama KTM. Oh. Oke, ternyata hadir. Berarti kamu nggak tahu yang ditanya, ya udah lewat dulu. Evelyn Karina, paham nggak bahwa R-nya ini? Masih belum, Pak. Belum. Coba sekarang mikir dulu. Tolong Indra Maharani jelasin kenapa R-nya ini. Dapatnya dari mana gitu? Yang kayak materi kemarin itu nggak sih, Pak? Iya, dari sini aja sekarang gimana? Kenapa saya R-nya nuliskan ini? Dari mana gitu kira-kira saya menuliskan ini? Lihat dari batas integralnya aja, itu kan yang 10 kan konstan. 01. Oh ya, 01 kan konstan. Ya. Terus? Ini Pak, itu dari dx-nya aja. Gitu ya. Ini lihat dari dx, berarti ini batas X. Ini maksudnya batas X. X-nya di antara ini dan ini. dy, ini batas Y, gitu ya. Sudah paham, Evelyn? Iya, paham. Nah, memperhatikan nih. Kalau yang gini nggak paham, berarti nggak memperhatikan. Saya bisa nebak langsung. Oke ya. Sambil mikir. Kalian tuh rugi kalau mikir, nanti aja lihat videonya. Nanti baru mikir. Waktunya akan lebih lama dibanding interaktif saat ini. Begitu nggak paham, tanya gitu. Jangan itu rugi. Aduh, orang tua kalian bayar uang kuliah. Uang kuliah ITB itu sekarang dengan Unpar swasta ya, Universitas Parahyangan di Bandung, itu
hampir sama ya, bahkan mahalan ITB dikit. Zaman saya itu bayar uang kuliah di ITB itu 1/10 dari Universitas Parahyangan. Jadi dulu zaman saya tuh murah pisan. Ngulang juga uangnya oke lah, murah gitu. Karena dulu ya lain zamannya gitu ya. Pemerintah masih bisa support banyak ke universitas negeri. Sekarang banyak dikurangi, ya akibatnya harus ada dana masyarakat ya lewat UKT itu. Jadi kalau itu diperhatikan, rugi kalian gitu ya, udah bayar mahal, nggak memperhatikan, nggak paham nanti. Oke. Kalau buat saya mah nggak ada ruginya. Oke, kenapa? Itu batas bawahnya bukan Y kuadrat ya Pak ya? Y kuadrat, batas bawahnya benar. Ini yang Y ya. Baik. Oke, kita selanjutnya, kita mau ngapain tadi soalnya diminta menuliskan integral ini dengan terbalik, mau dy dx dulu. Soalnya Mbak, lihat lagi. Ini, ubah urutan pengintegralan. Maksudnya berubah, kalau dy dx maunya nanti jadi dx dy atau dx dy jadi dy dx. Nah, ngubahnya itu enggak langsung ya. Enggak langsung ini ditukar batasnya, kalau kecuali ini batasnya konstan, ini batasnya juga konstanta. Kalau dua-duanya konstanta tinggal tukar posisi ininya, tukar juga posisi ininya. Tapi kalau salah satu batasnya fungsi, kita harus gambar dulu. Kita lihat gini. Apa yang digambar? Yaitu ini. Grafik ini dan grafik ini sama dengan dulu ya. Sama dengan. X sama dengan Y dulu yang gampang. Sebentar. Ini saya kurang gede ininya apa gambarnya. Oke. X sama dengan Y dulu yang gampang, atau Y sama dengan X. Saya gambar hijau, Y sama dengan X gitu ya. Aduh, kalau nggak gambar hijau ingatnya apa? Ada Ustadz ajaib itu. Lagu Balonku katanya tidak sesuai dengan Islam karena ada yang meletus yang warna hijau balonnya. Aduh, moga-moga kalian nggak tersesat model-model gitu ya. Ya Waloni itu. Ini kursi Kristen, ini kursi Islam, kata kursi Kristen pakai kayak sofa, kursi Islam harus kayu. Udah aneh-aneh gitu. Ya Waloni itu pendeta baru berubah jadi Islam. Aduh, ngomongnya udah kayak lebih hebat dari orang NU gitu ya. Kiai-kiai NU yang benar-benar ilmunya hebat-hebat. Keracunan lagi, nggak boleh saya ngomong itu di kuliah. Oke. Satu lagi, X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat itu, atau Y sama dengan akar X gitu ya. Plus min ya. Kalau Y kuadrat sama dengan X, berarti Y-nya plus min akar X. Ada dua ya. Y akar X, ini Y akar X, dan Y sama dengan min akar X. Ini Y kuadrat sama dengan X. Atau X sama Y kuadrat, parabola membuka ke sumbu X. Gara-gara masih warna merah, kacau deh saya. Warna hijau tadi, udah. Kemudian, sebenarnya ini hanya dipakai yang sebelah sini aja ya, yang Y sama akar X aja. Karena daerahnya kan yang ini nggak ada, ini yang tertutup. Tapi biarin aja. Y-nya antara 0,1. Nah, ini kebetulan perpotongannya di 1,1 kan ya kalau dihitung. Y sama X kuadrat dan Y sama dengan X yang hijau. Y sama dengan X. Oke, Y-nya antara 0,1. Jadi ngelihatnya gini, Y-nya antara 0,1. Ini di sini antara 0,1. X-nya antara grafik Y kuadrat, itu yang merah,
X sama dengan Y kuadrat yang merah, sampai X sama dengan Y yang hijau. Berarti sampai ini daerahnya adalah ini ya. Itu adalah daerah CR ini. Nah, kita akan nyatakan sekarang kalau ini mau dibalik, berarti yang X yang harus konstan batasnya. Kalau di sini kan Y yang konstan, ini harus X sekarang yang konstan. Berarti R saya tulis ulang. Himpunan X, Y. X-nya harus konstan. Kalau X harus konstan, cari ujung-ujungnya si X. X-nya daerah ini paling kecil berapa? 0. Paling besar 1. X-nya. Cari ujung-ujungnya. Y-nya jangan ujung-ujungnya. Y-nya harus kita total. Total di tengah-tengah. Supaya jelas pakai warna yang terang. Ini total tengah-tengah. Lihat Y. Kalau lihat Y, lihat ke atas ke bawah. Bawahnya grafik Y berapa, atasnya Y berapa. Bawahnya Y sama dengan X kan? Grafik yang hijau kan Y sama dengan X. Atasnya Y sama dengan. Nah, sebenarnya tadi kan ada plus min, tapi kita hanya pakai yang atas ini aja. Yang plus aja Y-nya. Itu akar X. Gitu ya. Oke. Dengan demikian, ya udah tinggal kita salin K semula, integral. Sekarang yang ini dulu. Baru yang ini. 01. Fxy dy dx. Jadi kalau dibalik, ini tadinya yang X sederhana harus dinyatakan sebagai Y sederhana. Itu fungsinya nggak berubah. Oke? Kalau nggak paham, nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut. Oke. Nomor 11. Hitung integral berikut. Nah, coba kita lihat. Gimana nih? Hah? Ada. Ini ya hanya teknik integralnya aja ya. Yang harus dikuasai. Teknik pengintegralannya. Kenapa nih pada kurang semangat kelihatannya? Kita tinggal seminggu sama minggu depan. Kalian harus semangat. Ujiannya tanggal 23, 24 ya. Sudah lebaran dulu. Raihan Farda. Hadir. Oke. Glenn Hansel. Hadir, Pak. Oke. Ini mah diminta ngitung aja langsung. Gimana ini? Pakai apa ini? Bayangkannya kalau ini dy, x-nya seperti konstanta gitu. X-nya bilangan aja. Ini a kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 1 pangkat 2 dy gitu. Mau diintegralkan. Pakai apa? Pakai apa ya? Halo. Sebentar, ini disuruh. Kalau ditukar batasnya bisa, Pak ya? Hah? Kalau ditukar jadi dx dy. Boleh. Kalau mau ditukar dulu boleh. Ya. Karena rada susah, mungkin ditukar dulu. Yang barusan saya tulis rada susah. Ini batasnya konstan. Kalau konstan kalian nggak usah kayak tadi, nggak usah digambar-gambar, langsung aja gini ya. Kalau mau ditukar, gini. Fungsinya nggak berubah. Ini misalnya dx, dy. Terus pakai apa? Kalau gini kan saya seolah mengintegralkan 2x, x kuadrat ditambah ininya konstanta, itu ya. Sebut aja a kuadrat tambah 1 kuadrat.
dx. Pakai apa ini integralnya? Misalan bukan Pak? Misalkan apa? Yang x kuadrat plus y kuadrat plus 1 nih. Ditambah 1 sama u gitu. Maka du sama dengan apa? Mau terhadap x kita ya. Jadi 2x dx ya. Ini konstanta aja yang ini kan diturunkan terhadap x, du dx ini. Jadi yang ini nggak ada kontribusinya ya kalau 2 tambah 1-nya. Nah ini kita punya. Jadi ini nanti integralnya menjadi 2x dx-nya du, bawahnya u kuadrat ya. Tentunya ini harus diganti ya batasnya, atau kalian hitung dulu tanpa batas gitu. Tanpa pakai batas balikin ke x, atau langsung batasnya disubstitusi. Kalau x-nya 0 di sini, x sama 0, u sama dengan y kuadrat tambah 1. Kalau x-nya sama dengan akar 3, y sama dengan akar 3, jadi 3 ditambah y kuadrat tambah 1. Jadi ini batasnya y tambah 1, yang ininya apa? 3 ditambah y kuadrat, ini 4 ya, 4 tambah y kuadrat. Oke. dy 01. Nah, sorry. Oh ya betul dy. Kemudian ini dihitung duluan. Dihitung, masukkan batasnya, baru integralkan terhadap y. Nggak tahu susah nggak ya? Kayaknya nggak akan susah lah. Ini jadi seper u, seper ini nanti arkus tangan mungkin, seper ini jadi ln nanti. Oke, sisanya hitung sendiri ya. Hanya teknik integrasinya aja harus dikuasai. Nomor 12. Hitung ini. Oke. Kita bahas ya. Sebentar. 12 atau 13 yang mau saya bahas, pilih. Pilih kalian salah satu aja, 12 atau 13. Nggak ada yang milih. Clara, kamu milih. Mau saya bahas 12 atau 13? 13, Pak. 13. Emang 12 bisa gitu? Lebih gampang 13 menurut saya mah. Ya, tapi sudah. Oke, yang ditinggalkan itu nggak apa-apa ya. Nanti minggu depan kita ada waktu sisa. Kalian boleh mundur lagi ke tutorial yang manapun. Boleh tanya. Oke. Tentukan volume benda pejal di oktan pertama yang dibatasi oleh... Ingat, ini kalau di ruang silinder ya. Hanya 2 variabel yang muncul. Memang kalau di bidang XY ini bentuknya elips ya. Coba kita lihat dulu. Tapi di ruang namanya silinder. Kita lihat dulu. Yang ini dulu. Ini kan saya bisa beda gini. Berapa ya? 9 berarti 2 per 4. 36 bagi 4, 9. 3 kuadrat sama 1. Ya. Nah, di bidang XY memang elips ke arah Y 3, ke arah X 2. Gitu ya. 3, ini 2. Ini 2, ini 3. Kalau di ruang, setnya bebas. Jadi gambarnya kalau di ruang, ini X, ini Y. Ini saya mau gambar elips ini. Biasanya nggak pintar saya gambarnya. Gitu ya. Ke elips yang ini 3, min 3, 2, min 2. Setnya mana? Setnya bebas. Tarik aja ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Ke bawah juga.
Nah, silinder tapi ininya bentuk elips. Yang ini bidang. Tentukan aja 3 titik yang berbeda, tarik kalau jadi kalau X-nya 0, nggak bisa ini karena ruas kanannya 0. Saya ambil aja 3 titik. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, nggak bisa nih. Kalau X dan Y-nya diambil 0, Z-nya 0. Bidangnya berarti saya nggak boleh ngambil 0, 0, 0 ya. Ya, melalui 0, 0, 0, saya pilih 2 titik lagi. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kenapa 3? Supaya nanti bisa dibagi 6. Z-nya saya hitung. Ini 3 kali 4, 12. Kesini min 12 bagi 6, Z-nya ketemu 2 ya. Saya ambil lagi kalau Y-nya yang 0. X-nya saya pilih berapa ya? Supaya bulat. X-nya 2. Z-nya 18. Jadi dibagi 6 min 3 ya. Jadi 032. X-nya 0, Y-nya 3, Z-nya 2 di sini. Ini. Dan 2, 0, 3. 2, X-nya, Y-nya 0, Z-nya min 3. Jadi melalui 3 titik ini bidang nih. Nah, gitu. Karena nggak puguh gambarnya saya mau pakai GeoGebra. Supaya kalian nggak tersesat dengan gambar saya. Tapi intinya tahu ya, ini bidang, silinder berarti daerahnya di mana? Daerahnya yang ini nih. Berarti di bawah segitiga, ini bidang ini, di dalam silinder, di sini. Atasnya adalah segitiga ini, alasnya adalah nanti paling busur lingkaran gitu ya. Cakram. Coba saya gambar aja di GeoGebra ya. Di GeoGebra-nya sudah loading. Mau saya geser ke situ kok nggak bisa. Oh ini. Gambar ruang, berarti saya harus minta yang 3D grafik. Oke. Jadi apa persamaannya? 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama 36. 9x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2 sama dengan 36. Semua ditambah 4y pangkat 2 sama dengan 36. Nah, itu silindernya jadi ya. Nah, bukan silinder, ya silinder ininya elips. Yang hijau sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya gitu ya. Nah, kemudian satu lagi tadi apa? Bidang 9x. Nah, ini harus kita rumuskan sebagai fungsi. Z sama dengan 9x tambah 4y per 6 ya. 9x tambah 4y per 6. 9x ditambah 4y kurung semuanya per 6. Nah, bidang. Mana bidangnya agak nggak jelas. Aduh. Ya. Oke, kalau digeser gini agak jelas ya. Kalau gini susah. Nah, untung GeoGebra. Jadi ruangnya mana ruangnya? Ruangnya hati-hati ini sumbu X ini ya. Yang merah ya, sumbu X. Ruangnya berarti atasnya adalah bidang yang biru. Ya, bawahnya mana? Di dalam silinder ini. Oke. Cuma ini titik potongnya harus kita tentukan silinder sampai mana gitu ini ya. Potongnya. Kebayang? Oke. Ternyata susah juga. Benar pertanyaannya si Clara pilihannya pada tepat. Ya susah merumuskan ini. Oke.
Saya mau gambar ini daerah definisinya dulu ini. Oh sorry, sebelumnya saya tanya dulu. Ruangnya kalian udah paham ya? Berarti kalau saya taruh mata saya di sini, di ruang ini, saya lihat ke bawah, itu adalah busur ini. Bukan busur, cakram ya, karena termasuk dalamnya. Cakram yang pinggirannya itu, kemudian ke sana berupa ini bagian dari lingkaran elips tadi. Tutupnya adalah yang biru. Kalau saya dongak ke atas, di atas saya itu bidang biru gitu. Ya. Saya sekarang mau definisikan, merumuskan R-nya ini yang di bawah, R-nya ini. Pelan-pelan R-nya. Oke. Berarti R ini terjadi saat setnya 0, betul ya? Saat setnya 0. Oke. Saya mau rumuskannya gimana ya? Saya mau menggambar apa? Daerah definisi R-nya. R-nya itu gambar apa itu? Tadi ada elips, sininya 3, sininya 2, elips. Elips gitu ya. 3, min 3, min 2, 2. Kemudian kita lihat ini elips ini dipotong oleh garis yang oleh bidang ini kan. Bidang ini melalui 00 nih ya. Dipotong oleh apa? Garis oleh perpotongan bidang ini. Nah, motongnya mana? Berarti bidang ini kita lihat persamaannya kalau setnya 0. Kalau setnya 0 berarti di bidang XY. Saat X-nya 0, saya punya persamaannya 9X tambah 4Y 0. Saya mau gambar persamaan. Sebentar, tulis dulu lengkap. 9X tambah 4Y. 9X ditambah 4Y min 6Z sama 0. Saya mau lihat ini sekarang bidang ini pas yang memotong di bidang XOY. XOY. Ini berarti setnya 0 ya. Di bidang dasarnya ini. Nah, untuk set sama 0, saya punya 9X ditambah 4Y. Buat apa? Ini saya gambar dulu garis ini. Garis itu melalui titik 0,0. Kalau X-nya berapa? Ambillah supaya istimewa. Ini berapa sih? Y sama dengan berapa sih? Min 9 min 9 per 4X gitu ya. Jadi garisnya kira-kira gini. Itu potongannya. Y sama dengan min 9 per 4X. Harus lebih tegak karena kemiringannya 2. Sorry. Lebih gitu. Min 9 per 4X. Nah, daerahnya mana? Daerah definisinya ini. Berarti yang ada di, kita lihat bahwa ini kuadran, ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu ya. Berarti jatuhnya ada di, yang ini kuadran 1. Ya. Itu enggak? Mana sumbu X positifnya? Ya betul. Ini sumbu X positifnya tadi motong di 2. Berarti ada di kuadran 1 ini. Ada di kuadran 2, juga ada di kuadran 4 ya. Nih. Ada di kuadran 4. Pak. Hah? Ya? Itu di soalnya tuh oktan pertama aja, Pak. Oh, oktan pertama aja. Tuh enak. Oktan pertama aja berarti dasarnya yang mana? Kuadran 4, Pak. Di oktan pertama kok kuadran 4? Oktan pertama tuh kan yang X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Jadi yang mana? Kalau oktan pertama saja.
kuadrat 1 Pak berarti Pak. Ah, hanya ini ya. Hanya itu aja dong kalau gitu. Ya. Kalau seluruhnya dengan ini. Kita harus nentuin nih sudutnya berapa ini nanti. Kalau di oktan 1 hanya sampai sini aja. Ini nggak ikut. Coba lihat bawahnya di oktan 1. Berarti kalau mata kita ditaruh, gimana ya saya ini gambarnya. Kalau mata kita ditaruh di dalamnya, lihat ke bawah, alas kita adalah 1/4 elips ini, betul? Sedangkan ke atasnya tutupnya sampai warna yang biru, sampai bidang biru. Enak kalau gitu. Nggak, tadi saya mau nyari titik potong ini dan ini kesulitannya. Nggak usah karena hanya di oktan 1. Betul ya? Soalnya oktan 1. Oh, hanya oktan 1 aja. Jadi hanya ini dong. Paham nggak dulu? Paham nggak kalau saya taruh mata saya di dalam ruangan yang dimaksud? Saya lihat ke bawah. Oh, dasar saya adalah ini. 1/4 elips ini. Atasnya kalau saya dongak ke atas, tutup saya adalah bidang biru ini. Gitu. Clara, paham nggak? Paham, Pak. Nah, oke. Berarti kita gampang R-nya ya. Kalau gitu, ini tadi nggak perlu saya. Karena tadinya saya mau nyari titik potong ini dan ini, nggak perlu hanya oktan 1. Berarti kalau di bidang X ya hanya kuadran 1 aja. Ini tadi nggak perlu. Kalau seluruhnya ini harus dicari supaya saya tahu sejauh apa nanti ini. Oke, kalau ini ya gampang. R-nya sama dengan himpunan X, Y sehingga apa? Mana yang mau konstan bebas, mau X-nya saya yang konstan. X-nya berarti ambil semaksimum mungkin. 0, X-nya sampai 2. Gitu. Kemudian kayak biasa untuk yang kedua kita total. Cari batas Y-nya. Y-nya di antara, kalau Y tarik ke atas ya kan. Y-nya paling kecil nih, Y berapa? Y 0. Ini Y berapa? Dari persamaan elips tadi. Y-nya berapa tadi persamaannya lupa. Ini dari sini. Y-nya dihitung. Y sama dengan 36 min 9X kuadrat dibagi 4. 36 min 9X kuadrat dibagi 4. Diakarkan ya. Ambil yang positif aja, sebenarnya plus min gitu, atas bawah. Tapi yang atas. Nah, begitu R-nya udah dapat. Tadi, kita lihat gambarnya lagi, tingginya dari bidang XY ke tutup atasnya bidang yang biru. Berarti, apa? Fungsi yang diintegralkan adalah tinggi ini. Tinggi ini adalah persamaan bidang tadi. Oke. Jadi volumenya sama dengan integral lipat atas R, nanti dx dy atau dy dx-nya belakangan. Tingginya ini berapa? Yaitu tingginya tadi. Yang permukaan ini. Karena tingginya berarti setnya kita rumuskan ini. 9, dari sini saya rumuskan setnya 9x tambah 4y dibagi 36. 9x tambah 4y bagi 36. Ini kalau mau, ini harus dy dulu ya, dx. Akar ini sampai 0, 0 sampai 2. Sisanya ngitung sendiri. Yang integral pertama gampang. Yang kedua nggak tahu ada akar, bikin susah nggak? Dicoba dulu ya. Oke, itu. Lanjut. Mana tadi teh? Oke. Ini bagian kalian. Tentukan persamaan Kartesius. 2 soal nih boleh ditanya. Yang mana? A, B, C, F.
Mau nanya yang mana? Halo? Kalau nggak ada yang nanya, lanjut saya. Hillary Rade Mora. Ya, Pak. Mau nanya yang mana? Atau udah bisa semua? Yang F boleh deh, Pak. Yang F saja. Oke. Tentukan persamaan Kartesius. Diberikan persamaan ini polar ya. Tentukan Kartesiusnya. R sama dengan 6 cos theta ditambah 8 sin theta. Begitu? Nah, kita kalau mau mentransformasi, kita ingat rumusnya. X sama dengan R cos theta, gitu ya. Y sama dengan R sin theta. Dan dari sini kita udah pernah di kuliah, ini juga kita punya hubungan. Kalau dikuadratkan, menjadi R kuadrat, gitu kan ya. Nah, jadi supaya muncul persamaan dalam Kartesius, kita harus munculkan X. Ya, ini saya kalikan R. Supaya jadi R cos theta. Ini kali R juga ya. Jadi kedua ruas saya kalikan R. Nah, ini kan gampang. R kuadrat itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kan mau diubah dalam XY, koordinat Kartesius artinya. R cos theta adalah X. R sin theta adalah Y. Sudah ini persamaannya menjadi X min 8Y sama 0. Itu adalah persamaan Kartesius ya. Oh, suruh sketch grafiknya. Ya, saya kuadratkan sempurna dulu supaya gampang. X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat harus berapa ini? Ini ketambahan 16. Ini ketambahan 9. 16 tambah 9, 25. Min 25. 25-nya saya pindah ke belakang. Jadi tak lain adalah lingkaran jari-jarinya, bukan jari-jari, pusatnya dulu. Lingkaran pusatnya 3,4. 1, 2, 3. Y-nya 4. 3,4. Jari-jarinya 5. Berarti, ya, ini saya gambar warna merah. Berarti melewati bidang Y dan mengelihatan ini kan jaraknya cuma 4. Jadi lingkarannya agak gede ya, gitu ya. Nah, melewati itu ya. Ini jari-jarinya ini 5. Oke, begitu saja. Gampang ternyata. Deskripsikan daerah yang diarsir pada gambar berikut dalam koordinat polar. Mau yang mana? Tuliskan S, ini S atau R, ini dalam koordinat polar. Mau yang mana? A, B, C. Pilih. Halo? Milih. Yang A, Pak. Yang A. Aduh, yang gampang sekali. Sudah, maunya yang gampang. Saya senang. Kalau belum tahu memang yang A dulu ya. Oke. Nyatakan daerah R ini dalam koordinat polar. Kalau mau menyatakan dalam koordinat polar, itu kita lihatnya gini dulu. Kalau mau, ini kan bentar. S sama dengan himpunan R, theta. Saya biasanya ancang-ancangnya R-nya bisa dibatasi konstan nggak ya? Coba kita lihat daerah di sini. Kalau dibatasi konstan, R-nya harus terletak antara dua busur lingkaran. A gitu, R-nya sampai B. Ini kan busur lingkaran ya. Jari-jari 2 ya. Jadi, ini kita lihat R-nya antara paling kecil. Jadi kalau di sini saya tarik dari pusat.
Ini titik sembarang, saya tarik dari pusat. Selalu terletak antara R sekian, ini busur lingkaran. Yang harus pusatnya di 0. Ini juga busur lingkaran ya, pusatnya di 0. Enggak ya? Enggak, ini bukan. Ini bukan busur lingkaran pusat di 0. Betul, Leng. Betul ya. Busur lingkaran pusat di 0 ya. Ini anggap aja ininya kesininya 5. Oke. Berarti terletak antara dua busur lingkaran. Berarti R-nya antara paling kecil, ini berapa? 2 ya. 2, R-nya sampai 5. Nah, tinggal tetanya. Sekarang kita lihat tetanya. Kalau tetanya harus ditotal sembarang, kemudian kita bergerak dari yang sudutnya paling kecil, jangan warna ini lagi, warna coklat. Lihat, tetanya berarti dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Nah, ini tetanya konstan juga, enak. Ini juga konstan kan tetanya. Cirinya konstan apa? Dia berupa garis lurus yang berpusat di 0. Ini berarti tetanya berapa? Ini tetanya berapa ini? Yang bawah. Tetanya berarti min pi per 2 kan? Sampai tetanya paling gede. Ini harus dihitung. Ini 4, ini 3. Berarti sudutnya berapa tah? Hah? Ini 4, ini 3. Jadi sudut ini berapa? Halo? Kan pangkat min 1, 4/3 bukan, Pak? Hah? Apa? Sudut. Kan pangkat min 1, 4/3. Apa? Pangkat min 1 apa? Tangan pangkat min 1. Oh, arkus tangan. Dari 4/3 ya. Nggak istimewa ya kayaknya. Ya udah biarin aja. Bukannya 3/4, Pak? Hah? Tangan teh sini bagi sini. Oh ya 3/4 ya. Kalau itu kotangan. Nah, gitu. Ya. Oke. Saya bahas yang lainnya untuk yang soal ini. Karena mungkin ke polar belum familiar. Coba bahas lagi yang lain. Yang ini ya. Yang B. Kadang-kadang mungkin harus dipecah 2 mungkin. Yang ini B harus dipecah 2 nih. Kalau nggak dipecah 2 saya nggak tahu. Oke. Pertama, kayak tadi. Ya, daerah S itu himpunan R, theta. Saya coba-coba supaya R-nya bisa nggak konstan. Total di sini. Tarik dari pusat koordinat. Nah, motongnya di sini. Ini berarti bawahnya R-nya 1. Jari-jari 1 ini kan busur lingkaran. 1. Tapi ujungnya bukan busur lingkaran. Oh, nggak bisa konstan. Nggak bisa, R-nya konstan, gagal. Nah, sekarang saya balik lagi, ini gagal. Coba tetanya yang konstan. Daerah ini. Kalau theta lihat, total, kemudian bikin busur lingkaran jari-jari ini. Set. Nah, ini kan bergerak dari theta yang bawah ini, tetanya 0 kan, sampai busur lingkaran, tetanya segini. Tetanya pi per 2, bisa. 0 sampai pi per 2, kan gitu? Tetanya konstan. Pasti salah satu harus jadi konstan. Kalau dua-duanya nggak bisa dibuat konstan, R-nya nggak mungkin konstan, tetanya nggak mungkin konstan, mungkin harus dipecah-pecah daerahnya. Setelah itu, saya hapus ulang ya, supaya nggak, karena saya mau gambar yang lain. Nggak bisa hapus. Bisa baterai gitu. Coba. Mau pen satu lagi.
Nggak bisa juga. Saya scroll gini dulu, terus bisa. Tuh, bisa lagi. Oke, gitu ya tetanya. R-nya tadi nggak mungkin konstan, jadi saya cari tetanya supaya konstan. Dan bisa. Ini daerah ini, tetanya paling kecil 0, paling gede ini. Kalau teta, kita bikinnya busur lingkaran. Oke, selesai tetanya. Sekarang R-nya. Saya total. Berarti R-nya dibatasi. Ini R-nya berapa bawahnya. Sampai R-nya berapa ini. Nah, masalahnya tapi kalau saya total di sini, dapatnya ini. R-nya sekian, 1, ini R-nya 1, sampai R-nya ini. Beda dengan yang ini. Berarti harus dipecah 2 daerahnya. Saya pecah 2, di mana pemecahannya? Di sini. Saya pecah 2 di situ. Nah, jadi daerah yang ini dulu, 1, dan daerah yang kedua. Berarti tetanya juga nanti dipecah ya. Yang daerah 1, tetanya hanya dari 0 sampai sekian. Harus dicari ini sudutnya berapa. Bisa ini 2 akar 3. Berarti saya daerah 1 dulu. S yang 1 ya. Jadi mundur. S1 dulu. Himpunan R, theta. Ini sudutnya berapa ya? Ini 2, ini 2 akar 3. Berarti tangan sudut yang ini theta itu tangan theta adalah 2 akar 3 dibagi 2. Tangan theta sama dengan 2 akar 3 dibagi 2. Akar 3 itu kan. Jadi sudutnya berapa? Ini istimewa kan? Sama dengan 60 derajat ya. Pi per 3. Tangan pi per 3 kan. Sin pi per 3 berapa? Ya betul. Oke, jadi tetanya nanti antara 0 sampai pi per 3. R-nya sekarang yang harus kita rumuskan. R-nya. Total lagi di sini. Tarik dari pusat koordinat. Nah, batasnya ini R berapa ini? Yang bawah. Ini R sama dengan 1. Yang ini R berapa? Ya, kita rumuskan dulu. Ini kan persamaannya apa? Kalau Kartesius berarti X sama dengan 2 kan gitu. Yang tegak ini. Yang tegak ini R sama dengan 2. X sama dengan 2. Tapi mau dalam polar. R-nya ganti R cos theta sama dengan 2. Atau R sama dengan, kita harus merumuskan R-nya kan ya. Karena tadi ini R-nya dari 1 sampai ini R-nya berapa itu R-nya ini. R-nya sama dengan 2 per cos theta. Gitu. Yang S2. S2-nya. S2 sama dengan R, theta. R-nya nanti belum. Tetanya. Yang pasti sisanya sudutnya. Dari pi per 3 sampai pi per 2. Yang ini ya. Yang S2. Sudutnya. Lanjut dari yang tadi sampai pi per 2. R-nya kembali total. Merah, sudah jelas. Total, tarik dari pusat koordinat. Tarik dari pusat koordinat. Berapa ini R-nya? Ini R-nya berapa? Ini R-nya berapa? Berarti R-nya 0 yang bawahnya. Yang atasnya ini, kita ke Kartesius dulu, karena gampang ini. Ini kan Y sama dengan 2 akar 3. Y itu kan R sin theta sama dengan 2 akar 3. Berarti R-nya 2 akar 3 dibagi sin theta. Nah, 2 akar 3 dibagi sin theta. Udah, S sama dengan S1 gabung S2. 2. Itu harus dipecah 2.
Oke, Pak mau nanya, ya Pak. silakan. Itu yang S2 Batsoah errornya kok 0 ya Pak? Bukannya 1 Pak? 1. 1, betul. Ini kan tadi total, tarik dari pusat koordinat. Nah, daerah ini R-nya paling kecil berapa ini? Nah, R-nya 1, ya betul. Ini R-nya kita rumuskan, karena ini bukan busur lingkaran. Dirumuskan tadi dari Y sama dengan 2/3. Oke, bisa ya? 1 saya tinggalin nih, udah terlalu susah. Ini busur lingkaran, tapi pusatnya di 2. Yang ini juga nggak tahu nih, ini busur lingkaran atau bukan? Busur lingkaran situ atau parabola? Busur lingkaran juga kayaknya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Bapak tadi udah habis? Udah habis. 17. Ini saling lepas nggak ya? Oh, saling lepas ya soalnya ya. Saya crop dulu. A, B, C, D itu sendiri-sendiri, cuma daerahnya beda-beda. Saya masuk ke Word-nya. Dimana saya bisa nulis? Hitung luas daerah S dengan menggunakan integral lipat dalam koordinat polar. Oh ya, saya belum memberikan. Atau udah, lupa saya. Yang pasti ini nih yang saya maksudkan. Kalau F, X, Y, udah belum ya di kuliah, saya lupa. Ya saya ulang aja. Sama dengan 1. Ya, jadi apa? Ini 1. Setnya sama dengan 1. Setnya sama 1 itu kan bidang yang tinggi sejajar X, O, Y. Tingginya 1. Tingginya 1. Maka integral lipat, katakan ini daerah definisinya sembarang gitu. Ini di sini R. Maka integral lipat atas daerah R dari F1 dA itu sama dengan luas R ya. Betul? Paham nggak itu? Kan integral lipat ini kalau fungsinya non negatif, ini 1, tak lain adalah luas yang atapnya adalah set, alasnya adalah daerah R ini ya. Gitu ya. Jadi bukan luas volume ini. Kalau tingginya 1, ya berarti 1 kali luas ini. Ya. Paham nggak itu? Saya khawatir nggak paham. Jadi kita udahan aja dulu. Nanti jadi ini nih. DY, DX itu sama dengan luas ini. Itu akan saya berikanlah nanti rincian teorinya pada saat membahas ini. Tapi saat ini saya mau udahan dulu. Karena jam 11 ada kuliah matematik B. Dan saya harus sebentar persiapan dulu. Oke ya, jadi 17 kita tunda. Kita ketemu lagi besok ya. Kita ketemu lagi besok melanjutkan ini. Oke, sekian dulu. Pertanyaannya sementara ditunda ya. Ini waktunya saya rada mepet ya. Oke, saya hentikan dulu rekamannya.